Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya walau belajar di rumah. Dan juga anak-anak ustazah tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan. Anak-anak ustazah, hari ini kembali lagi ya belajar bersama Ustazah Vina Febrianti dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau, yang hari ini yang akan kita bahas tentang alat menangkap ikan. Jadi anak-anak ustazah mohon diperhatikan ya penjelasan ustazah. Alat menangkap ikan. Ikan adalah sumber makanan kita yang sangat berlimpah ruah dan kaya dengan protein. Ikan tersedia di laut, sungai, danau, bahkan juga di lubuk, yakni lubang kecil di rawa-rawa atau tanah yang lembab. Sejak dahulu, anak-anak ustazah, ikan ditangkap dengan berbagai macam cara. Dan alatnya yang terdiri dari jenis pancing, jaring, dan jenis yang lainnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis pancing. Nah, anak-anak ustazah sudah pernah pergi memancing belum? Ya, bagi yang sudah pernah, tentu tidak asing lagi ya anak-anak ustazah. Yang pertama yang akan kita bahas ada namanya pancing. Pancing terdiri dari tongkat disebut joran, tali, penggulung tali, dan mata pancing. Biasanya pancing diberi batu atau besi sebagai pemberat yang dipasang di dekat mata pancing. Yang kedua yaitu kail. Kail terdiri dari joran, tali, dan mata pancing. Joran tadi sama dengan tongkat. Di sini panjang tali kail sama dengan panjang joran. Kail digunakan untuk menangkap ikan di lubuk atau ikan kecil di sungai. Tadi kalau pancing, anak-anak ustazah dia mempunyai penggulung tali, sedangkan kail ini tidak mempunyai penggulung tali. Ketiga yaitu teraju, sama dengan pancing, namun tidak ada joran. Terdiri dari tali panjang, penggulung tali, pemberat batu atau besi, dan mata pancing. Keempat yaitu una, sama persis bentuknya dengan taju, hanya saja ona mempunyai banyak mata pancing di ujungnya. Biasanya digunakan untuk menangkap ikan sotong atau untuk mencari orang yang tenggelam. Yang kelima anak-anak ustazah yaitu guntang. Terdiri dari pelampung, tali yang panjangnya sejengkal, dan mata pancing. Guntang dilempar dan dibiarkan hanyut mengikuti arus. Baru diambil ketika ada tanda-tanda ikan yang memakan umpannya. Yang terakhir anak-anak ustazah itu rawai, kumpulan tali panjang sejengkal dan bermata pancing yang diikatkan pada tali panjang dan dipasang membentang. Untuk di laut, biasanya diberi pelampung pada tiap 1 atau 2 hasta. Apabila pelampung bergerak atau timbul tenggelam, maka itu tanda bahwa umpan rawai sudah dimakan ikan. Yang kedua yaitu jenis jaring. Yang pertama yang kita akan bahas anak-anak ustazah yaitu jaring. Tali kail atau pancing yang dijalin menjadi kotak-kotak prisma dengan berbagai ukuran sesuai keperluan. Biasanya jaring ini anak-anak ustazah diikatkan ke batang kayu atau tunggul, dan ada juga yang diberi pelampung seperti rawai. Yang kedua yaitu jala. Jaring yang diberi pemberat batu atau rantai besi di bagian bawahnya. Jala
dikembangkan dan dilempar ke daerah yang sudah dipasang umpan atau yang diyakini ada ikan di dalamnya. Yang ketiga, anak ustazah, yaitu tanggu. Tanggu atau sauk adalah jaring yang diikatkan pada rangka bulat dan diberi tangkai. Yang keempat yaitu langgai. Sama bentuknya seperti tanggu, namun langgai mempunyai ukuran yang besar dan berbentuk lonjong. Yang kelima yaitu jermal. Jaring panjang yang dipasang membentang di muara sungai atau laut dangkal. Panjang jernal dibuat dari kayu yang besar dan kokoh untuk menghadapi ombak dan supaya dapat dibuat pondok kecil di atasnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu jenis yang lain. Yang pertama yaitu seligi. Tombak bermata 3 yang khusus untuk menangkap ikan. Tuluka, bulu yang dipotong tipis dan dijalin dengan rotan. Bentuknya bulat, panjang dengan berbagai ukuran. Di salah satu sisi luka diberi jalan masuk ikan yang berbentuk kerucut dan mengarah ke dalam. Maka ketika ada ikan yang masuk luka, tidak bisa keluar lagi karena terhalang oleh ujung kerucut yang runcing. Yang ketiga yaitu keruntung, bentuk seperti luka yang berukuran kecil dan diikatkan ke pinggang. Gunanya untuk meletakkan ikan yang berhasil ditangkap. Anak-anak ustazah, semua jenis alat tangkap ikan yang sudah ustazah jelaskan hingga sekarang masih terus digunakan. Tapi ada juga cara penangkapan ikan pada masa kini yang mudah dan cepat. Namun sangat dilarang penggunaannya karena dapat berakibat buruk bagi makhluk hidup yang lain, baik yang besar maupun yang kecil. Adapun cara penangkapan ikan yang dilarang itu seperti berikut contohnya, yaitu dengan cara disentrum. Dengan cara disentrum tidak boleh ya anak-anak ustazah. Yang kedua, memakai pukat harimau yang dapat merusak terumbu karang. Ini juga tidak boleh ya anak-anak ustazah. Yang ketiga yaitu tuba yang dapat meracuni ikan dan juga air. Ini juga tidak boleh karena dapat membuat ikan-ikan pada mati. Yang keempat yaitu bom, apalagi bom anak-anak ustazah yang dapat memusnahkan semua makhluk air. Jadi di sini ada 4 yang tidak boleh kita lakukan saat menangkap ikan. Sekianlah pembelajaran kita anak-anak ustazah. Untuk tugas anak-anak ustazah salin ke buku tulis jenis-jenis alat menangkap ikan beserta tulisan Arab Melayunya ya nak. Setelah pembelajaran kita, mari kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.